Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran doa ibadah hari ini, marilah kita baca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, agar apa yang kita baca hari ini bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk, di sini kita akan mempelajari pelajaran PAI yang berjudul Indahnya Saling Membantu, yakni terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ayat 2 dan 3 dan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. 12 dan 13. Di sini kita akan membahas tentang 4 ayat ini. Sebelumnya kita akan membaca surat Al-Maidah ayat kedua, yakni tentang temanya tentang saling tolong menolong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mana jam ya? Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan misnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Baiknya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Selanjutnya ayat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya yang pertama adalah arti ayat yang pertama, dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam hal kejahatan dan keburukan, dan jangan tolong menolong dalam hal keburukan. Ini adalah salah satu arti dari ayat Al-Maidah ayat kedua. Yang kedua adalah surat Al-Maidah ayat 3, yakni menerangkan tentang ataupun artinya tentang aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Ini tentang penjelasannya tentang agama Islam yang sudah sempurna, diturunkan ataupun agama Islam yang sudah sempurna. Selanjutnya yakni surat Al-Hujurat ayat 12. Nanti anak-anak bisa membaca di Google LKS
Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Makna surat. Surat Al-Maidah ayat pertama, ayat kedua, yakni berkata tentang tolong menolong. Surat Al-Maidah ayat ketiga menerangkan tentang agama Islam yang sudah sempurna. Jadi agama-agama yang lain ataupun agama-agama sebelum Islam itu sudah terhapuskan karena turunnya agama Islam. Yang ketiga yakni Al-Hujurat ayat 12 menerangkan tentang tidak boleh saling mencari keburukan orang lain atau berbicara tentang keburukan orang lain. Dan terakhir nomor 4 ini surat Al-Hujurat ayat 13 yakni menerangkan tentang toleransi atau saling menghormati, saling menyayangi, saling menghormati. Ayat lanjut, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم khabir. Ini ayat Al-Hujurat ayat 13 ini menerangkan toleransi, saling menghormati dan saling menyayangi. Semuanya itu di mata Allah itu sama. Adapun yang membedakannya yakni tingkat amal dan tingkat keimanannya. Selanjutnya yakni kandungan surat. Pertama, kandungan surat Al-Maidah ayat pertama, ayat kedua. Ayat kedua. Ini kandungannya kita sebagai siswa tidak boleh menolong temannya yang akan berbuat kejelekan. Nah, kandungannya yakni sebagai siswa tidak boleh membantu teman yang sedang berbuat kejahatan, sedang berbuat kejelekan atau kejahatan.
Contohnya yakni membolos sekolah, mencontek saat ujian atau memberi jawaban saat ujian, bermain game terus menerus. Nah, itu termasuk tidak boleh kita lakukan. Yang kedua, kandungan surat Al-Maidah ayat kedua, ayat ketiga. Yakni menerangkan tentang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, nah ini yakni di sini kita harus yakini dan amalkan bahwa ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sudah sempurna dan sudah diridhoi oleh Allah, dan kita disuruh untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, yakni tentang surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, ini kandungan Al-Hujurat ayat 13. Kandungan Al-Hujurat ayat ke-13. Yakni kita dilarang untuk menyimpan prasangka buruk, atau kita dilarang untuk selalu bersuudzon, dilarang untuk berprasangka buruk, dan diharuskan untuk selalu berprasangka baik, dilarang mencari kesalahan orang lain, kesalahan orang lain atau kesalahan teman, tidak mengejek ketika teman mengalami kesulitan belajar. Adapun yang terakhir yakni kandungan surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya, ini ayat ke-12 tadi ya. Ini ayat ke-12. Selanjutnya ayat ke-13. Kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Yakni menerangkan tentang orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa.
Jadi ketika seseorang itu mempunyai ilmu yang tinggi, mempunyai gelar sarjana yang tinggi, tetapi ia tidak mempunyai akhlak ataupun tidak mempunyai iman kepada Allah dan bertakwa, maka itu lebih rendah derajatnya daripada orang biasa yang memiliki iman dan takwa yang kuat. Nah, jadi ketika seorang siswa itu pintar sekali, tetapi ia jarang melaksanakan kewajibannya seorang muslim atau jarang sholat, maka ia tidak termasuk orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya tugas. Yang pertama, mengerjakan halaman 61 dan 62. Halaman 61 dan 62. Silahkan nanti kerjakan ya anak-anak, dan difoto dikirimkan kepada Jen. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, kita baca hamdalah. Semoga apa yang kita baca hari ini bisa bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum